Semakin kesini tokoh-tokoh yang dimunculkan levelnya semakin naik lagi. Bung Ege ini mantan rektor UGM. Ya, yang pertama saya selalu kalau bicara soal terlanjur di branding ijazah palsu ya. Walaupun sebetulnya mungkin saja proses sampai menuju ijazah itu yang dipersoalkan, bisa begitu kan? Tapi sudah terlanjur di branding ijazah palsu. Tapi saya selalu mau dengan gembira. Jadi waktu Anda sapa tadi saya senyum-senyum. Karena kalau kita di wisuda lagunya gembira. Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. Artinya selagi Anda muda katanya bergembiralah. Waktu di wisuda kita kan relatif muda dong, ya kan? Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, maka tanah akan menguasai Anda. Saya mau ngomong filosofi itu begini, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah balik, karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudeamus tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh gembira. Saya malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV One. Contohkan bagaimana. Bukan saya ingin tunjukkan ini sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Maka Anda harus ujian skripsi di bawah tahun 2023 begitu tuh. Di atasnya ada katanya proyek akhir dan lain-lain. Tapi pada waktu pelan-pelan saya tanya sesuatu. Ingat tanggal berapa ujian skripsi enggak ya? Lupa tanggalnya kan? Tempatnya ingat? Ingat dong. Ingat dong. Tempat ujian skripsi ingat ya? Tanggal lupa. Tapi kemudian kita ingat bahwa di situ ada tanda persetujuan skripsi atau tanda pengesahan skripsi ditandatangan oleh pembimbing 1. Kalau saya itu Edward Pari, ada tanggalnya. Pembimbing 2. Saya nggak hafal. Sampai bawah. Saya bawa khusus kali ini. Maksud saya supaya selesai nih. Supaya selesai. Jadi ini saya ini tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Pari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Manyang, 12 November 90, kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arimtowati. Yang mau saya katakan adalah ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi, sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan Prof. Sofyan Effendi. Yang nggak tanggung-tanggung adalah mantan rektor, walaupun tidak pada tepat kurun waktunya bukan itu. Nah, cuma yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan Ken tadi, menjadi menarik karena itu ditarik. Jadi pernyataan ini kalau nggak ditarik nggak menarik. Jadi dia menjadi menarik karena ditarik. Kenapa ditarik? Mantan rektor loh. Saja ya. Gitu? Menarik karena ditarik. Nah, ini guys, ini berita terbaru guys hari ini guys. Jadi seorang advokat senior yaitu Dr. Muhammad Taufik mengatakan ketika KPU menyerahkan legalisir ijazah Joko Widodo, ini adalah rahmat terbesar yang tersembunyi. Jadi ini bisa digulung semua guys, ya, bisa digulung semua ini. Yang pertama adalah tim sesnya Jokowi, yang kedua Joko Widodo, yang ketiga KPU, yang keempat Rektor UGM, yang kelima Wakil Rektor UGM, yang keenam Dekan Fakultas Kehutanan, dan yang ketujuh Sylvester Matutina, dan yang kedelapan yang mengaku apa tuh kemarin itu yang mengumpulkan ternak-ternak termo itu siapa namanya? Saya sudah lupa. Yang ada di bajunya di sini ditulis Ternak Mulyono, kan termo Mulyono. Siapa namanya? Saya sudah lupa. Itu bakal dikenakan pidana juga, guys. Ya, akan tergulung semua 8 orang ini, guys. Jadi termo yang lain-lain yang terlibat, yang mendukung, yang mendesak Roy Suryo, Rismon Dr. Tifa kemarin itu supaya dipercepatkan mereka itu ditangkap ataupun dipidana, guys. Jadi mereka inilah yang akan dipidana, guys, bukan Rosario, guys. Ya, ini menurut pendapat Muhammad Taufik, guys. Nah, jadi kita tunggu aja, guys, bagaimana perkembangannya lagi, ya. Teman-teman, kita melihat tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Effendi bahwa terkait kasusnya Pak Jokowi yang
di mana sampai saat ini masih belum ada titik terangnya dan masih dalam proses penyelidikan teman-teman ya. Kita tahu bahwa ini sulit sekali ya kasus ini untuk diselesaikan karena begitu banyak hal-hal yang baru yang ditemukan dan tidak ada pengakuan dari pihak Jokowi juga untuk mengakui kalau itu adalah ijazah palsu, dan kalaupun ikut itu ijazah asli juga mereka tidak bisa memberikan keterangan yang benar dan menunjukkan ijazah asli di hadapan masyarakat Indonesia atau pada publik saat ini. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa apa sih tujuan mereka ini sebenarnya untuk membuat kegaduhan ya, terkait masalah ijazah ini, teman-teman. Nah, ini cukup jelas apa yang disampaikan tadi di dalam acara apa namanya ini yang disampaikan oleh Bang Effendi, bahwa ya harusnya gembira dong ya. Harusnya gembira ketika kita mengikuti sidang dan skripsi ya, itu hari-hari dimana kita bangga ya karena susah payah yang sudah kita lalui dan akhirnya kita bisa mengikuti sidang terakhir di skripsi, dan hasil skripsi itu keluarlah selebar kertas itu yang namanya ijazah, teman-teman. Nah, ya kita melihat bahwa apa yang disampaikan di sini melalui video ini, teman-teman, ada tanggapan dari teman-teman kita melihat bahwa perkembangan kasus ijazah palsu Jokowi ini, nasib rektor UGM paling ringan ya, dipecat tidak dengan hormat paling berat ya, masuk bui karena lindungi pemalsuan ijazah. Nah, ini ada apa namanya, teman-teman ya, dari pihak rektor UGM juga, teman-teman, ada kena juga mereka nanti dalam kasus ini kalau memang betul ini kedapatan ijazah palsu, karena mereka melindungi dan mereka berpihak ya, dan itu ada konsekuensinya yang disampaikan di sini. Betul, Bang ya, dengan diberikan fotokopi ijazah Jokowi yang sudah dilegalisasi ya dari KPU Pusat dan DKI Jakarta, kabar baik untuk membuka kerisuhan ijazah selama ini ya. Setuju Bang Effendi Ghazali, orang cerdas. Nah, waspada PKI yang sangat kejam, biar ya ngirim-ngirim paket daerah segar PKI akan balas dendam. Nah, akan ambil alih kekuasaan ya. Dari fotonya nampak si Joko itu pembohong, adili si Jokowi ya. Dari foto di ijazahnya aja kita udah tahu bahwa ini sangat jauh ya, sangat berbeda dengan yang ada di pas foto dengan asli orangnya. Kita lihat ya, permufakatan jahat seperti pemalsuan untuk tindak kriminal penipuan itu wajib diusut ya, dijerat hukum selama semua orang yang terlibat wajib dipidanakan dan dikandangkan. Ya, bukti logika dari Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM ya, Kasmojo, dosen UGM Bareskrim, bilang kalau ya kalau KKN Jokowi tahun 1983, berarti Jokowi sendiri bilang KKN-nya tahun 1985. Semuanya terbukti jelas ya, ijazah Jokowi benar palsu dari 3 tokoh peneliti, dan 99,9% rakyat percaya kepada Roy Suryo, Rismon, dan Tifa dari otak waras. Nah, rektor UGM menjadi martir kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi demi cuan, rela menjual harga diri ya. UGM dan Bareskrim Polri jujurlah dan akui sajalah ijazah Jokowi itu memang palsu, dan polisi harus tangkap polisi dan tetapkan sebagai tersangka. Sudah sangat banyak bukti pendukungnya ya, mau beralasan apalagi rektor untuk membuka atau membela Jokowi ya, apa karena dikasih dahlia atau jabatan rektor UGM dan komisaris di BUMN? Atau jadi ingat, tidak satupun universitas yang memperbolehkan pas foto ya, pas fotonya pakai kacamata ya, terus rangka tengkorak dagu
juga nggak sama, apalagi kumisnya lebat, dan ini baru pas foto yang ada di ijazahnya, belum lagi banyak bukti-bukti lainnya, diantaranya skripsi, dan ini saja sudah sangat membuktikan bahwa itu adalah ijazah palsu. Teman-teman, dari pas fotonya saja itu udah cukup sebenarnya jadi barang bukti, tapi masih ya pihak Jokowi masih tidak mau mengalah dalam hal ini. Ya, Ibu Rektor satu saat akan menanggung dosa akibat terseret kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Nah, Rektor UGM dan antek-antek ijazah palsu Jokowi stres karena tidak lama lagi akan dipenjara. Ya, apa Bu Rektor nggak sadar ya, nanti anak cucunya akan menanggung beban moral sepanjang masa. Termu nggak tahu malu kalau ngomong nggak masuk akal. Sehatkah manusia itu? Waspada politik politik PKI, jangan sampai tumbuh di negeri tercinta ini. Nah, teman, itu hanya sebagian dari komentar-komentar kawan-kawan kita yang tadi kita lihat di video ini. Dan jika teman-teman juga, bagi Anda yang ingin menyampaikan pendapat, silakan berikan komentar Anda di dalam video ini. Ya, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya nanti.